Kalau di Indonesia kan ada ITB. Nah, kalau di Fontaine ada Fontaine Research Institute. Tapi apa sih Fontaine Research Institute itu? Nah, jadi Fontaine Research Institute of Kinetic Energy Engineering atau yang biasa disingkat sebagai Fontaine Research Institute adalah pusat penelitian yang didedikasikan untuk mempelajari mesin dan energi. Banyak sekali dari penemuan mereka yang bermanfaat bagi Fontaine, seperti clockwork mecha dan inti kinetik yang diciptakan oleh pendirinya, Alain Guillautin. Berbeda dengan akademia di Sumeru, Fontaine Research Institute ini tidak menjalankan tanggung jawab administrasi apapun terhadap masyarakat Fontaine dan juga bukan suatu lembaga pendidikan. Jadi ya, Fontaine Research Institute ini hanya suatu organisasi yang didirikan oleh para peneliti di Fontaine. Kalian pasti ingat kan tentang ramalan banjir yang katanya akan melarutkan semua warga di Fontaine? Nah, salah satu tujuan utama lembaga penelitian ini adalah untuk mencari solusi terhadap ramalan banjir yang akan melarutkan penduduk Fontaine. Para peneliti ini percaya bahwa memanfaatkan energi arkium untuk melawan gravitasi adalah kuncinya. Kalau kalian nggak tahu arkium itu adalah batu kristal berwarna kuning kehijauan yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan dapat menggerakkan mesin yang mampu mengangkat benda-benda berat. Nah, dengan menggunakan arkium, Edwin Estinghouse menciptakan sebuah perangkat bernama prototype called Breguet. Aku sejujurnya nggak tahu sih cara bacanya ini gimana, tapi kita sebut aja perangkat ini gasing. Nah, si gasing ini memiliki kemampuan untuk menangkal efek gravitasi. Hal ini juga adalah langkah pertama Edwin dalam rencananya mengubah Fontaine menjadi kota di angkasa, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan ombak yang pernah menyapu daratan. Bahkan menurutnya, jika ketujuh negara ditelan oleh samudra ataupun bencana lainnya, istana Fontaine yang anggun akan mengapung di atas segalanya sama seperti Celestia. Itu rencananya. Namun rencananya ini tidak berjalan mulus. Saat ia melakukan penelitiannya, inti arkium generator ini kelebihan beban sehingga mengakibatkan ledakan besar yang meratakan sebagian besar institut. Akibat dari bencana tersebut, institut terpaksa mengumpulkan kembali dan membangun lokasi baru dekat reruntuhan lama dan juga mempertahankan semua yang tidak hancur setelah ledakan tersebut. Nah, setelah peristiwa ledakan itu, menurut Salsa, reruntuhan pusat laboratorium di langit sudah dibangun kembali dan institut sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan tur reruntuhan untuk orang-orang asing. Tetapi dia mengatakan bahwa bangunan yang saat ini digunakan tidak indah sebagai sebuah reruntuhan dan institut juga sedang mengalami masalah keuangan. Jadi kemungkinan rencana ini tuh tidak terrealisasikan. Nah, walaupun banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh warga Fontaine, tetapi Fontaine Research Institute ini cukup kontroversial karena dianggap kurang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka ciptakan. Contohnya Mekavis yang awalnya diciptakan untuk membantu membersihkan air Fontaine, tetapi Mekavis ini mulai membunuh ikan-ikan sebagai bagian dari pembersihan. Hal ini tentunya mengundang kemarahan para aktivis lingkungan, salah satunya Linorea. Sebagai seorang jurnalis isu lingkungan, ia membenci lembaga ini karena ia sudah mempercayai omong kosong mereka. Setelah kejadian ini, Linorea juga memiliki tujuan untuk mengekspos semua kesalahan institut dengan cara menulis laporan. Ia dan para aktivis lingkungan lainnya juga berfokus untuk memperbanyak populasi ikan dan menghancurkan semua Mekavis yang ada di perairan Fontaine.